3, 2, 1. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini saya akan membagikan sebuah peristiwa atau mukjizat yang Tuhan Yesus kerjakan melalui seorang perempuan yang sakit pendarahan. Mukjizat pada perempuan yang sakit pendarahan. Di dalam kerumunan yang padat, di antara teriakan dan desahan harapan terdapat seorang perempuan. Namanya mungkin tidak tertulis dalam catatan sejarah, tetapi ceritanya bergema melalui zaman, menjadi lambang keputusasaan yang mendalam dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Selama 12 tahun, kehidupannya dilanda kesakitan yang tiada henti, pendarahan yang tak pernah berhenti. Bagi kita saat ini mungkin sukar membayangkan tanggung jawab yang dia pikul. Namun pada waktu itu keadaan tidak hanya berupa penderitaan fisik, ia juga terpisah dari lingkungan sosial. Hukum Taurat mengatur perempuan yang mengalami pendarahan dianggap tidak suci, sehingga terasing, dilarang menyentuh siapapun, bahkan tidak boleh berada dekat dengan orang banyak. Ia sudah menghabiskan semua yang dimiliki untuk melakukan penyembuhan. Dia mencari sembuh yang tak kunjung padam. Dia sudah mendapatkan berbagai obat, bahkan dia sudah bertemu dengan para dokter ataupun tabib yang ada pada waktu itu. Setiap usaha hanya meningkatkan keputusasaan, meninggalkan dia dalam keadaan yang lebih buruk dan lebih sengsara. Akan tetapi di dalam kegelapan tersebut, sebuah benih harapan mulai berkembang. Kabar mengenai seorang laki-laki dari Nazaret bernama Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit, mengusir roh jahat, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa sampai ke telinganya. Mungkin terdapat sedikit harapan, kemungkinan, hanya kemungkinan, ada solusi untuk kesedihan dan kesepian ini. Rasa sakit tersebut sangat tidak nyaman. Semua orang tentu tidak menyukai dalam keadaan sakit. Namun dalam Alkitab terdapat seorang wanita yang telah menderita sakit selama 12 tahun. Perempuan ini mengalami masalah pendarahan. Pada era tersebut, individu yang mengalami pendarahan dianggap najis atau kotor. Setiap hal yang dia sentuh pun menjadi kotor. Bahkan dia tidak dapat pergi ke bait suci untuk beribadah. Wanita ini telah mengunjungi berbagai tabib, tetapi tidak ada seorang tabib pun yang dapat menyembuhkan dirinya. Pikirkan betapa sengsaranya wanita ini. Suatu saat Tuhan Yesus tiba di kota di mana perempuan ini berada. Perempuan ini belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, namun dia sering mendengar kisah tentang Kristus dan dia memiliki iman kepadanya. Kemudian di tengah kerumunan yang mengelilingi Yesus, wanita ini mendekatinya dan menyentuh punca jubahnya. Dia pikir, asal aku sentuh saja jubahnya, aku pasti sembuh. Saat itu juga dia menjadi sembuh. Tuhan Yesus tahu ada yang menyentuh jubahnya. Perempuan ini menjadi takut dan mengaku di hadapan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Perempuan ini mengalami pendarahan. Ini akhirnya pulih karena keyakinannya kepada Sang Kristus. Dia meyakini Tuhan dapat menyembuhkannya, meskipun hanya dengan menyentuh jubahnya saja. Perempuan ini mendorong dirinya untuk beraksi menyentuh jubah. Perempuan ini melakukan sebuah tindakan iman yang benar. Bagaimana dengan kita? Apakah keyakinan kita kepada Tuhan juga menghasilkan tindakan yang benar dan konkret?
Ayo kita percaya dengan benar seperti wanita ini. Keyakinan melahirkan tindakan, iman yang menimbulkan kepatuhan dalam melaksanakan perintah Tuhan. Kita tidak melihat momen perubahan itu saat sentuhan keyakinan seorang perempuan yang putus asa bersatu dengan kekuatan ilahi. Mujizat penyembuhan pendarahan yang dia alami bukan hanya sekedar cerita kesembuhan tubuh, tetapi juga sebuah kisah penuh makna yang masih mengema hingga sekarang ini, mengajarkan kepada kita mengenai iman, kasih sayang, dan lingkup cinta Allah yang melampaui batasan sosial dan fisik. Mujizat ini pada awalnya menunjukkan kuasa Kristus yang melebihi segalanya, melebihi batasan yang ada. Penyakit wanita ini telah menghabiskan semua harta dan harapannya selama 12 tahun, mencerminkan keterbatasan medis manusia. Tetapi cukup dengan satu sentuhan jubah Yesus, kekuatan menyembuhkan mengalir. Ini menunjukkan bahwa di hadapannya tidak ada sakit yang terlalu parah, tidak ada keadaan terlalu putus asa, dan tidak ada penderitaan yang tidak bisa dijangkau oleh cinta Kristus dan dijangkau oleh kuasanya. Kisah nyata ini menekankan kekuatan keyakinan yang kokoh. Wanita itu tidak memohon kepada Tuhan Yesus agar meletakkan tangannya di atasnya, lalu berdoa secara terang-terangan dengan kerendahan hati dan mungkin rasa cemas akan ditolak karena keberadaannya. Ia yakin bahwa sentuhan yang sederhana sudah memadai. Keyakinan terletak bukan pada cara, melainkan pada sosok Sang Kristus. Ini adalah keyakinan yang aktif, yang berani mengambil tantangan, yang dapat melihat di luar hambatan fisik dan sosial untuk mencapai kesembuhan. Yesus sendiri mengakui hal ini. Kepercayaanmu telah menyelamatkanmu, imanmu telah menyelamatkanmu. Akhirnya mujizat ini merupakan bukti perkataan indah tentang kasih Kristus. Dalam sebuah komunitas yang cenderung mengasingkan individu yang dianggap kotor atau najis atau kurang beruntung, Tuhan Yesus tidak hanya mengobati perempuan tersebut secara fisik, tetapi juga mengembalikan secara sosial dan spiritual. Ia menyebut anakku, sebuah sebutan yang syarat cinta dan penerimaan, membawanya dari keadaan terasing menuju martabat yang utuh di hadapan Tuhan dan sesama. Ini mengindikasikan bahwa setiap orang di pandangan Kristus memiliki nilai yang sangat berharga di matanya, dan kasih Kristus mencakup setiap aspek penderitaan dan keterasingan. Kisah wanita dengan sakit pendarahan ini adalah pengingat abadi bahwa iman, meskipun sekecil biji sesawi, mampu memindahkan gunung, atau dalam situasi ini mengalirkan kuasa penyembuhan. Ini merupakan seruan bagi kita semua untuk mendekat kepada Yesus dengan iman, tanpa mempedulikan seberapa berat beban atau kesakitan yang kita tanggung, karena di dalamnya selalu ada harapan, ada kekuatan untuk menyembuhkan secara total. Baiklah saudara, melalui tayangan ini, mari kita semakin mendekat pada Kristus, karena Dia bukan hanya menyembuhkan kita secara jasmani, tetapi menyembuhkan kita secara sosial dan spiritual. Kita telah diterimanya dan kita dikembalikan pada posisi martabat kita yang mulia sebagai ciptaan Allah yang mulia, serupa dan segambar dengan Kristus. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.